Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa buat Tuhan kita. Selamat datang bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Jakarta dan sekitarnya. Selamat datang dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ambil catatan saudara, ambil pulpen saudara, ambil rekaman saudara. Karena saya percaya firman Tuhan pada siang hari ini pasti memberkati saudara. Haleluya. Tema khotbah saya pada siang hari ini bisa tolong ditampilkan di layar. Temanya adalah Godly Response in the Tough Time, atau respon ilahi di masa yang sukar. Apa tema khotbahnya saudara? Respon ilahi di masa yang sukar. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan terambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bilangan 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Godly response in the tough time. Respon ilahi di masa yang sukar. Sebuah penelitian mengatakan demikian saudara, bahwa dari 100% yang terjadi kepada manusia, kepada setiap kita, 90% ditentukan oleh respon kita. 10% ditentukan oleh masalah yang kita hadapi. Jadi hasil dari apa yang terjadi sama kita, 90% ditentukan oleh apa saudara? Oleh respon kita. Dan 10% ditentukan oleh cara kita atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Jadi isunya bukan apa masalahnya, isunya bukan siapa musuhnya, isunya bukan siapa lawannya, isunya bukan apa yang kita lewati. Tapi isunya adalah cara kita merespon keadaan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Haleluya. Saya baca ayatnya yang ke-6, saudara baca ayatnya yang ke-7. Demikian seterusnya ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ketujuh saudara. Sama-sama bilang sama saya, 2020 luar biasa baiknya. Amin saudara. Ayatnya yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berkenan sama saya. Dikatakan maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9 Gading Nias jemaat live streaming sama-sama. 3 ya hanya sebab mereka akan kita apa? Telan habis yang sedang Tuhan apa saudara? Janganlah takut kepada siapa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Sama-sama bilang sama saya nggak punya alasan untuk takut. Alkitab katakan Musa mengutus ke-12 pengintai. Kenapa 12? Dari setiap suku, 12 suku Israel, satu perwakilan dari setiap mereka diminta oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan, tanah perjanjian, promised land. Alkitab mengatakan 12-12-nya melihat musuh yang sama. Alkitab katakan 12-12-nya melihat raksasa yang sama. Bahkan Alkitab katakan mereka mengalami keadaan yang sama. Alkitab mengatakan 12 mereka kembali menghadap kepada Musa. 10 memilih untuk takut.
10 memilih untuk tidak percaya. 10 berkata is no way, impossible. Enggak mungkin kita dapat mengalahkan daerah itu atau negeri itu atau bangsa itu. Karena orang enak, orang raksasa, prajurit-prajurit mereka begitu hebat dan luar biasa. Tapi 2 dari 12, Yosua dan Kaleb, mereka memberi respon yang berbeda. Mereka berkata Tuhan beserta kita, yang menyertai mereka sudah pergi, kemenangan akan Tuhan beri. Bahkan dikatakan kita akan telan mereka habis-habis. Keadaannya sama, tantangannya sama, masalahnya sama, tapi respon 12 orang sangat berbeda. Salah satu contoh yang menarik ketika Yesus di kayu salib, Alkitab mengatakan di sebelah kiri ada yang namanya Gesmas, di sebelah kanan ada yang namanya Desmas. Alkitab mengatakan mereka melihat Yesus dianiaya. Mereka melihat Yesus tidak bersalah. Bahkan para teolog sepakat mereka dipenjara dengan penjara yang sama ketika Yesus sebelum disalibkan. Tapi yang menarik di sebelah kiri di detik-detik kematiannya merespon dalam kepahitan. Dia berkata jikalau engkau anak Allah selamatkan dirimu, selamatkan kami. Respon yang di sebelah kiri. Respon yang di sebelah kanan merespon detik-detik kematiannya dengan pertobatan. Dia berkata aku percaya engkau anak Allah. Jikalau engkau datang kedua kali ingatlah akan aku. Ini yang mau saya bilang sama saudara. Faktanya kita berada di ambang resesi. Betul apa tidak? Singapura udah diputuskan resesi. Saya berdoa Indonesia nggak resesi. Tapi kalaupun resesi, saudara dan saya anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Katakan amin. Faktanya dolar naik. Faktanya keadaan udah sulit. Tapi yang terpenting adalah respon apa yang perlu kita lakukan, karena COVID ini bukan hanya menjadi beban orang Indonesia. COVID juga terjadi di Amerika. Dan setahu saya di Amerika namanya tetap COVID-19. Belum berubah COVID-20. Belum berubah COVID-21. Artinya gini, semua orang mengalami masa sukar. Semua orang mengalami masa sulit. Ada begitu banyak SMS, WA dan telepon yang masuk kepada saya. Mereka cerita tentang keadaan buruk mereka. Mereka cerita tentang keadaan sukar mereka. Bahkan ada seorang bapak-bapak telepon saya sehari bukan sekali, bukan 2 kali, sehari 5 kali. Kalah makan obat. Bahkan lebih sering dia telepon daripada istri saya telepon saya. Sehari 5 kali, cerita yang sama, ketakutan yang sama, doa yang sama. Hari ini kita akan belajar respon ilahi apa yang ingin Tuhan miliki dalam hidup saudara dan saya di masa sukar. Gading Nias, jemaat live streaming yang siap diberkati. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, respon ilahi, godly respon in the tough time, di masa yang sukar. Yang pertama saya pelajari respon yang Tuhan ingin saudara dan saya miliki adalah thinking positif atau berpikir positif. Sama-sama bilang sama saya harus berpikir positif. Saudara bisa lihat ke saya, berpikir positif bukan karena uang kita. Berpikir positif bukan karena koneksi kita. Berpikir positif bukan karena deposito kita yang banyak. Kita berpikir positif karena kita beriman. Karena kita apa? Karena kita beriman. Karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena kita tahu Tuhan kita tidak terlambat tolong umatnya. Kita perlu di masa sukar ini don't panic. Jangan panik. Saudara perlu menguasai pikiranmu. Karena dari pikiranmu akan mengakibatkan tindakan. Dari tindakanmu akan menghasilkan perbuatan. Dan perbuatanmu itu akan membuat yang namanya menghasilkan masa depan. Atau keadaan yang saudara saya suka nggak suka, tapi itu semua berasal dari pikiran. Seorang hamba Tuhan namanya Bob, dikatakan demikian saudara, Bob Proctor mengatakan demikian, when we change the way we think, we change our life. Ketika kita mengubah cara kita berpikir, kita mengubah kehidupan kita. Katakan amin. Ketika saudara dan saya mengubah pikiran saudara, cara saudara berpikir, maka otomatis kehidupan saudara juga berubah. Katakan amin. Dikatakan what most people do not understand is how powerful our thinking. Apa yang banyak orang tidak tahu, apa yang
banyak orang tidak mengerti betapa pikiran kita memiliki kuasa yang luar biasa. Amin kayak apa gitu. Bahkan dikatakan pikiran mempengaruhi kesehatan. Dalam kitab Amsal mengatakan demikian. Dasar firman Tuhan mengatakan demikian dalam kitab Amsal 23 ayat yang ke-7a. Jemaat Tuhan 3, 2, 1 ya. Sekali lagi, sebab demikianlah, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang saudara pikirkan itu akan menjadi masa depan saudara kalau saudara terus pikirkan. Sebelum iblis menghancurkan usaha saudara, iblis akan membuat saudara melihat usaha orang lain hancur dan iblis akan taruh di pikiranmu. Kalau orang itu hancur, you are next yang akan hancur. Sebelum iblis hancurin rumah tangga saudara, iblis akan kasih lihat sama saudara ada seorang suami orang lain pergi dengan kuntilanak yang lain. Dia akan bilang sama saudara, kalau itu suami pergi dengan kuntilanak lain, suamimu akan diambil oleh kuntilanak yang lain. Sebelum iblis ngancurin kesehatan saudara, dia akan kasih lihat orang sakit jantung dan mati mendadak karena serangan jantung. Dan tiba-tiba iblis akan bilang sama saudara, makanya that's why jantungmu nyeri-nyeri. Kamu akan serangan jantung dan kamu akan mati mendadak. Padahal engkau cuma masuk angin. Bisa ngerti maksud saya sampai di sini? Sebelum Yesus menebus dosa umat manusia, yang pertama kali Yesus tebus, Alkitab katakan pikiran kita. Apa dasar firman-Nya? Yesus dimahkotai duri. Saudara yang pernah ke tanah perjanjian akan saudara lihat bahwa mahkota duri panjangnya 11 cm. Berapa panjangnya? Ada yang pernah tanah perjanjian? Tanah Abang? Tanah perjanjian panjangnya 11 cm itu menusuk ke dalam pikiran. Karena iblis tahu saudara, Allah gak akan dapat membuat mukjizat kalau pikiran kita masih kerdil. Allah gak akan dapat melakukan apapun kalau pikiran kita belum percaya. Makanya that's why Filipi 4 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. 3, 2, 1 ya. Semua yang sedap, semua yang disebut, dan pikirkanlah semuanya itu. Alkitab dalam salah satu terjemahan mengatakan, jadi akhirnya isilah pikiranmu dengan ini semua. Sama-sama bilang sama saya, semua dimulai dari pikiran. Salah gini saudara, ada banyak orang punya talenta hebat. Tapi ketika pikirannya melemahkan dia, talentanya gak bisa buat apa-apa. Ada banyak orang punya skill dahsyat. Ketika talentanya dahsyat, skillnya dahsyat, tapi pikirannya, dia gak dapat kendalikan pikirannya. Pikirannya mau berkata dia gak mampu, dia gak bisa. Dia gak bisa buat apa-apa. Saya buktikan sama saudara, sebuah tokoh yang mungkin saudara gak pernah dengar namanya. Tapi pernah digadang-gadang jadi salah satu pemain terbaik di dunia. Namanya Haruna Babangida. Bukan Babang lo, bukan Babang gue, tapi Babangida. Haruna Babangida dijuluki sebagai majalah Marka, keluaran majalah Marka di Spanyol, menjuluki dia pemain terbaik di dunia. Slide yang ketiga, tolong ditampilkan. Dikatakan demikian, dalam majalah Marka, he was the best player in the world at 15. Di usia ke-15 tahun, Haruna Babangida saudara dijuluki oleh begitu banyak pengamat, digadang-gadang, diproyeksi, diramalkan. Sebelum ada Lionel Messi muncul, dia digadang-gadang sebagai pemain sepak bola yang akan melejit. Bahkan dalam satu musim di Barcelona B, total gol yang dicetak 100 gol, Haruna Babangida mencetak 48 gol, almost 50%. Dari semua gol yang dicetak oleh Barcelona B. Dia satu-satunya pemain di Barcelona B yang dibawa ke Barcelona A. Untuk mengisi posisi sayap kanan yang saya lupa kanan apa kiri, Luis Figo.
Saudara, dia satu angkatan dengan Andreas Iniesta, dengan Mikel Arteta, dengan Carles Puyol, dengan Bambang Pamungkas. Bisa diem aja kayak gak tahu saudara. Dengan Kurnia Sandi, dengan Gideon Simanjuntak, dengan Alex Simanjuntak. Jadi apa Alex? Tiang gawang. Saya kenapa baru tahu karena 3-4 bulan yang lalu Mikel Arteta, saudara, diwawancara oleh majalah, dia bilang, siapa talenta yang terbaik yang pernah kamu lihat selama kamu menjadi pesepak bola? Dia pelatih Arsenal. Mikel Arteta, orang ngira jawabannya Lionel Messi. Apa jawaban Mikel Arteta? Haruna Babangida. Ditanya Carlos Puyol, saudara, do me a favor, klik di internet, Haruna Babangida. Bukan Hakuna Matata, bukan. Mikel Arteta bilang dia pemain terbaik. Skillnya, dribblenya, dan sebagainya. Ketika ditanya kenapa gagal, karena ketika dia menanti kesempatan, dia dibawa ke tim A, dia melihat para bintang-bintang yang selama ini dia kagumi, mentalnya drop. Pikirannya berkata dia nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Bahkan ketika Louis van Gaal, atau Louis van Gaal, dagang soto di bawah, soto van Gaal, Louis van Gaal melatih Barcelona, dia nggak pernah dikasih kesempatan untuk main. Dia pindah ke klub yang kecil. Berapa tahun kemudian Barcelona ganti pelatih. Pelatihnya siapa? Frank Rijkaard. Saya yakin saudara juga nggak tahu, jadi lewatin aja. Frank Rijkaard terkenal mengorbitkan pemain muda. Frank Rijkaard diganti, muncullah Pep Guardiola. Berikutnya Danur Window. Itu yang ketawa ngerti bola, yang diam nggak ngerti apa-apa. Ketika ditanya kenapa dia gagal? Kenapa dia gagal? Karena pikirannya. Karena dia berkata dia nggak mungkin. Karena dia berkata kesempatan nggak akan datang. Dia keluar dari klub itu. Ketika kemarin diwawancara, Haruna bilang demikian. Kalau aja saya menang atas pikiran saya. Kalau aja saya berani melawan tantangan pada hari itu. Mungkin hari ini orang nggak hanya mengenal Lionel Messi. Orang nggak hanya mengenal CR7. Tapi orang akan mengenal Haruna Babangida. Ini mau saya bilang. Iblis, peperangan utama dalam kehidupan orang percaya. Itu semua dimulai dari pikiran. Karena ketika pikiranmu kau kuasai, kau isi dengan firman. Maka kau akan melihat perkara-perkara ajaib. Akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama, thinking positive. Dikatakan thinking positif. Yang kedua dikatakan respon ilahi apa yang Tuhan ingin saudara dan saya miliki. Yang kedua, think possibility and look for the opportunity. Think possibility and look for the opportunity. Apa bedanya think positif dengan think possibility? Saudara bisa lihat saya ke depan. Perbedaannya demikian. Biar saudara dan saya bisa mengerti. Sebagai ilustrasi, anggap aja saudara tersesat di hutan. Di mana? Di hutan. Think positif akan memampukan saudara. Ketika saudara terjebak di hutan, tersesat di hutan, saudara akan berpikir stay calm, jangan panik. Akan ada penolong, akan ada regu penolong yang akan menolong saya. Saya akan aman, saya nggak akan mati. Itu think positif. Tapi think possibility and look for the opportunity one step beyond dari itu. Dia bukannya sekedar berpikir, tapi yang kedua think possibility, dia berpikir saya cari makan di mana. Saya harus bangun kemah, saya harus bangun api unggun agar ketika api saya nyala, regu penyelamat lihat, saya akan diselamatkan. Bisa ngerti sampai di sini? Perbedaannya kalau think positif di masa sukar ini berhenti membesar-besarkan masalahmu, percaya Tuhan lebih besar. Amin. Percaya Tuhan apa? Lebih besar. Tapi think possibility and look for the opportunity. Saudara bukan hanya percaya Tuhan lebih besar, tapi saudara membuka radar hidupmu, engkau melihat kemungkinan. Ada kesempatan apa? Saya mau bilang sama saudara, tanpa yang namanya masa sukar, tidak akan ada yang namanya kemuliaan. Tanpa Goliat, Daud gak akan menjadi raja. Tanpa gua singa, Daniel gak akan menjadi orang nomor 2 di kerajaan Median Persia. Tanpa salib, nama Yesus tidak akan dipermuliakan. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Kasih tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Kalau enggak, gak apa-apa, pulang juga boleh. Tapi balik dulu.
Apa yang mau saya bilang? Masa sukar bagi kita orang percaya adalah cara Tuhan untuk promosiin kita. Amin saudara. Masa sukar bagi orang percaya adalah cara Tuhan untuk apa? Promosiin kita. Ada seorang anak Tuhan namanya Betty Tan, bukan Betty Lavea. Betty Tan Chinese Purwokerto. Berapa hari yang lalu diwawancara sama salah satu TV swasta. Apa kisahnya? Betty Tan adalah pengusaha baju pengantin. Ketika COVID-19 bukan lagi usahanya drop, tapi omsetnya zero. Berapa omsetnya? Zero, alias nggak ada uang. Tapi kabar buruknya, ruko harus dibayar. Kabar buruknya apa? Pegawai harus digaji. Kabar buruknya apa? Dia harus makan. Betty Tan bukan hanya berpikir positif ini akan segera berlalu, tapi Betty Tan dia melihat kemungkinan. Dia panggil tukang jahitnya, kumpulin, dia bilang mulai sekarang kita nggak akan jahit baju pengantin. Jahit apa Ci? Kita akan jahit baju APD. Dia jahit baju APD, dia jahit baju yang namanya APD, jahit yang namanya masker dan sebagainya. Dan ini yang mau saya bilang, dia di tengah masa sukar, dia switch bisnis modelnya. Dia ubah bisnis modelnya. Dari bikin baju pengantin, karena kan gak ada yang nikah COVID begini. Kalaupun ada nekat juga dia. Ada tuh pernikahan di Surabaya, pernikahan drive-thru. Sudah pernah baca? Tamunya pakai mobil, mempelainya di depan, begini. Di depan ada kotak, dia kasih kotak, di ujung ada orang kasih bungkusan. Itu mah bukan nikah, beri sumbangan. Masa nikah begitu? Ketemu orang juga pengantinnya pakai masker, kita nggak tahu yang datang bokap gue apa siapa nih. Ya kan saudara? Mama saya berapa hari yang lalu dia bilang sama saya, Bontot, dia bilang sama abang saya, nggak usah kirim mama uang lagi. Saya bilang kenapa ma? Mama sudah banyak diberkati. Saya bilang nggak usah, mama kita kirim uang. Kita kan orang kaya, jangan takut. Tapi saya bilang kenapa mama nggak usah? Mama saya kasihan karena abang-abang saya, kakak-kakak saya, kita semua, mama saya takut nyusahin. Mama saya bilang udah nggak apa-apa, mama berkecukupan. Saya bilang nggak apa-apa ma, mama mau pakai Bontot kirim tiap hari $1 juta. Dolar Zimbabwe. Ternyata usut punya usut, kenapa mama saya nggak mau lagi terima uang dari saya, dari abang-abang saya? Karena selama COVID ini, ternyata dia menemukan bisnis model yang baru. Dia tuh jago masak. Jadi mama saya dia bikin masakan, dia kasih ke teman-temannya, dan temannya itu punya perusahaan, teman-temannya punya pegawai. Pelan tapi pasti, dari 50 catering, 100 catering, sekarang bisa 300, bisa 200. Bahkan kemarin dia telepon, Bontot butuh duit gak? Kalau kurang mama kasih. Mama saya satu-satunya orang yang senang ada COVID-19. Mama saya karena mama saya jam 4 pagi dia bangun. Dia feel alive dari yang lain. Dia bangun jam 4, dia masak. Dia bisa kasih orang uang, dia bisa kasih pegawainya uang, dia bisa kasih makan-makan tiap minggu dikirimin masakan anak-anaknya. Jangan kalah dong, mama saya oma-oma. Mama saya melihat peluang di tengah masa sukar. Kalau saudara kemarin dipecat, nangis boleh. Berapa? 1 hari. Habis itu apa? Melihat kemungkinan. Kalau saudara kemarin diputusin pacar, nangis boleh. Berapa? 1 menit. Kalau dia jahat berapa? 30 detik. Kalau beda agama, 1 detik. Baru mau jatuh naik lagi. Sebuah toko namanya Eric Yuan. Ini gambarnya. Eric Yuan, pemilik dari Zoom aplikasi. Zoom aplikasi. Kekayaannya menurut majalah Forbes, orang terkaya nomor 35 apa 36 gitu, saya lupa. Yang saya tahu saya 37 nomornya. Versi Gading Nias. Eric Yuan kekayaannya 120 triliun. Beli ciki hanyut kita. Saudara mau tahu cerita sukses story-nya? Menarik. Eric Yuan dia punya pacar di salah satu kota di negara negara bagian di Amerika. Jarak antara kota dia tinggal dengan kota pacarnya tinggal 10 jam. Berapa jam? 10 jam. Setiap kali dia berangkat ke sana, nggak berangkat kangen, berangkat capek. Jadi buah si malakala.
Ya kan 10 jam dia berangkat. Tiap kali berangkat dia berpikir, ini gimana caranya biar saya tetap bisa ketemu. Tapi nggak harus melakukan perjalanan demikian jauh. Dia punya teman yang punya perjalanan sama, pacar yang di kota yang sama. Temennya bilang, gue punya cara. Apa caranya? Pacarnya bilang, kita cari pacar yang lebih dekat jaraknya. Itu pintar tapi rada oon. Dia temennya cari pacar jarak dekat, tapi Eric Kiwan, apa caranya dia? Dia mikir gimana bisa tatap muka tanpa berjalan jauh. Gimana bisa ketemu, bisa lihat dan bisa bilang, mah. Bisa bilang sarang heo. Dia balas sarang tawon. Tanpa harus berjalan jauh. Di 10 jam perjalanannya terciptalah aplikasi yang namanya Zoom. Ini yang mau saya bilang. Ini yang mau saya bilang. Kita di masa sukar ini kalau kita anak Tuhan tuh. Kita melihat pasti ada kesempatan kok. Pasti ada opportunity kok. 2 pedagang sepatu dikirim oleh perusahaannya ke India. Saya nggak pernah lupa ceritanya. Pedagang sepatu yang pertama mendarat di India, dilihat semua orang India nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal alias nyeker, nggak pakai apa-apa. Pedagang sepatu yang pertama telepon bosnya di Amerika. Bos, we have no business in here. Nggak ada bisnis di India. Karena kenapa? Tanya bosnya. Semua nggak pakai sepatu, semua nyeker alias nggak pakai apa-apa. Kita nggak mungkin buat bisnis ini. Pedagang sepatu yang pertama. Pedagang sepatu yang kedua besoknya mendarat di Amerika. Dia mendarat di Amerika. Masa gini lagi sih? Mendarat di India. Dia lihat semua orang gak pakai sepatu. Dia telepon bosnya. Bos, besok kirim sekian ratus ribu sepatu ke India. Kita bangun pabrik sepatu di India. Bosnya bilang kenapa? Semua gak pakai sepatu. Kita punya opportunity. Kita punya kesempatan yang besar untuk punya usaha sepatu di sini. Tepuk tangan kayak apa kayak gitu. Amin. Sepasang suami istri. Istrinya bangun pagi-pagi. Istrinya melihat ke jendela. Lihat cucian tetangga. Lihat cucian siapa? Tetangga. Istrinya bilang sama suaminya. Pak, cucian tetangga kotor ya. Gak bersih. Kasihan deh suaminya. Papanya bilang, iya. Hari kedua istrinya bilang lagi, Pak, kotor ya cucian tetangga. Kasihannya suaminya si Anu. Istrinya gak bersih. Selama 10 hari berturut-turut istrinya ngecengin cucian tetangga. Di hari ke-11 istrinya bangun pagi. Dia lihat cucian tetangga, dia kaget. Pak, ternyata cucian tetangga udah bersih. Dia lihat dari jendela lebih bersih dari sebelumnya. Suaminya bilang, Ma, bukan cuciannya lebih bersih, Ma. Papa bangun pagi-pagi, Papa bersihin jendela kita. Saudara bisa ngerti maksud saya? Isunya bukan cuciannya. Tapi dari sudut pandang mana kita lihat? Halo, shalom. Kalau saudara melihat dari sudut pandang yang salah, saudara melihat dari sudut pandang dunia, engkau gak akan bisa berdiri, engkau gak akan bisa maju. Makanya Alkitab katakan demikian. Dalam kitab Markus 9. Dalam Injil Markus 9 ayat yang ke-23. Injil Markus 9 ayat yang ke-23. Yuk sama-sama kita baca Gading Nias live streaming. 3, 2, 1, iya. Jawab Yesus, katamu jika engkau. Berikutnya apa? Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Berapa banyak tempat ini orang percaya di rumah dan di Gading Nias, angkat tangan saudara. Firman Tuhan yang bilang bukan saya, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Dari sudut pandang mana kita mau lihat? Kalau saudara melihat dari sudut pandang Aqua, maka akan kelihatan Aqua. Sudut pandang yang namanya minyak, akan kelihatan minyak. Sudut pandang dari hand sanitizer. Tapi kalau saudara melihat dari sudut pandang firman, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Godly response in the tough time. Yang pertama, thinking positive. Yang kedua, think possibility and look for the opportunity.
Yang ketiga, yang terakhir, respon ilahi apa yang Tuhan ingin saudara dan saya miliki? Faith in action. Go on offensive mode. Dream one size bigger. Bermimpi satu ukuran lebih besar. Apapun mimpi saudara, tingkatkan satu ukuran lebih besar. Katakan amin. Saya punya anak namanya Genesaret Benyamin Simanjuntak. Bukan dipanggil Genset, bukan. Anak saya 18 bulan. Dulu saya kalau beliin dia sepatu, selalu ukuran dia saya beli. Dulu. Tapi sekarang karena saya udah ngerti, saya kalau beliin anak saya sepatu, misalnya ukurannya let's say 5. Saya selalu beliin dia ukuran 7. Kalau anak saya beli baju, dulu ukuran misalnya dia anak umur 1 tahun, saya beliin baju 1 tahun. Sekarang saya beliin baju umur 2 tahun. Karena kenapa? Karena kalau saya beli ukurannya dia sesuai dengan usianya di hari itu, berapa minggu kemudian udah gak muat. Saya beliin sepatu ukuran lebih dari ukuran sepatunya dia karena saya tahu kakinya pasti apa? Selalu ada orang di sini. Kakinya pasti apa? Bertumbuh. Saya kasih dia baju, kemarin saya beliin baju anak saya ukuran anak 3 tahun. Orang bilang waktu dia pakai sekarang gombrong, istilah anak muda zaman sekarang. Kegedean kayak anak basket. Tapi saya tahu nanti pasti akan apa? Akan muat. Ini mau saya bilang. Banyak perusahaan, banyak usaha, banyak bisnismen di masa seperti ini. Mereka reduce their plan. Mereka mundur. Mereka retreat. Mereka menurunkan mereka punya target. Gak ada yang salah sih sama itu. Tapi justru kita anak Tuhan. Saudara melihat dengan mata iman. Saudara lancanakan. Saudara doakan. Saudara maju dengan Tuhan. Maka ada mukjizat Tuhan sediakan. Amin saudara. Maka ada apa? Ada mukjizat Tuhan sediakan. Satu kutipan yang menarik yang memberkati saya. Kutipan yang mengatakan demikian. Go the extra mile. There are no traffic jam on the extra mile. Artinya apa? Pergi extra mile. Lakukan lebih dari yang lain. Bekerja lebih giat dari yang lain. Rasul Paulus mengatakan demikian. Justru karena kasih karunia Allah aku bekerja lebih giat daripada yang lain. Katakan amin. Saudara kalau berangkat kantor dengan jam orang berangkat kantor misalnya jam 7 berangkat kantor. Saudara berangkat kantor jam 7 juga. Ada traffic jam atau ada kemacetan apa enggak? Ada kemacetan kan? Karena semua orang di dunia tahu jam 7 keluar. Tapi kalau saudara keluar dari rumah jam 5 macet apa tidak? Di saat orang baru berangkat jam 7, saudara setengah 7 udah sampai di kantor, udah doa, udah perjamuan, udah urapin meja, udah siapin laporan, udah makan sarapan nyabu, sarap bubur, udah sarapan pagi. Teman kantor saudara datang jam 8, dia baru doa, dia baru siapin laporan, saudara sudah siap. Orang itu baru preparation, you are udah ready, udah siap. Ini yang saya bilang, go to the extra mile. Ada jemaat kita, pengerja jemaat Bandung. Dia punya usaha sepeda. Ketika kemarin COVID-19, usaha-usaha sepeda di Bandung tutup semua. Gak tahu gimana Tuhan tuntun dia. Dia tetap buat sepeda dengan dia, istrinya, anaknya, sama tetangganya. Dia terus buat sepeda, terus buat sepeda, terus buat sepeda. Sekarang kita lihat kan, di mana-mana booming. Tadi saya kemari orang sepedaan. Saya hampir mau hari ini khotbah pakai sepedaan. Dia bilang gini sama saya, Pak Pendeta. Di saat orang lain lagi kesibukan cari yang namanya bikin produksi segala macam. Saya sudah siap. Saya sudah apa? Sudah siap. Makanya dalam prinsip rohani, extra mile itu apa? Di saat orang lain gak ke gereja, kita ke gereja cari Tuhan. Di saat orang lain malas penyembahan, kita nyembah cari Tuhan. Di saat orang lain malas berdoa, justru kita lebih semangat berdoa. Amin. Saya mau bilang, zaman kayak begini, doa lebih kuat lagi.
nyembah lebih hebat lagi. Karena hanya orang-orang yang punya kesiapan iman seperti itu yang akan dapat melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau bilang, doa yang paling dahsyat yang pernah saya tahu selama saya melayani adalah doa after midnight. Lewat jam 12 malam. Kenapa doa tengah malam paling dahsyat dibanding doa pagi, doa siang, doa segalanya? Karena doa tengah malam saingannya dikit. Ada yang udah begini? Iya. Pagi-pagi saingannya banyak kak? Siang hari banyak kak saingannya? Jam 7 malam banyak kak saingannya? Jam 2 pagi ada gak saingan? Di saat musuhmu lagi, di saat sainganmu lagi, engkau berlutut, kau nyembah Tuhan. Kau bilang, Tuhan, lagi COVID nih. Terus Tuhan bilang, kenapa? Info doang. Saya mau ngomong jadi lupa lah. Udah keren-keren sujud hilang. Satu kutipan yang saya harus cepat, ada namanya Bruce Small, saudara. Bruce Small dia seorang, kalau saudara pergi ke Australia, ini orangnya. Dia hamba Tuhan, dia a priest, pendeta. Dia mayor of wali kota di salah satu daerah di Australia. Tahun 1920, 30, 40, dia menghasilkan uang begitu banyak dari manufacturing, dari sepeda dan sebagainya. Di 1958 dia berhenti, dia jual bisnisnya, dia beli sebuah tanah 200 hektar. Semua bilang dia out of mind. Semua orang bilang dia lunatic, gila, crazy dan sebagainya. Dia bilang orang gila, masa beli tanah 200 hektar di pinggir pantai, banyak pohon mangrove dan sebagainya. Kalau saudara pergi ke Queensland, ke Australia, saudara samping Cideng situ, saudara akan lihat patungnya Bruce Small begini. Saudara. Tapi yang hebat apa? Dia panggil cucunya, dia panggil anaknya, dia bilang ini tanah akan menjadi masa depan kamu. Semua orang bilang dia gila. Dia pergi ke 99 bank, pas di bank 99 yang percaya sama mimpi dia kasih pinjaman. Dan saya lihat satu gambar terakhir. Tanah yang dia jual yang tadinya bukan siapa-siapa, Surfer Paradise, ini gambarnya kalau ada. Di sebelah kiri itu Surfer Paradise, di sebelah kanan yang kita kenal dengan julukan Gold Coast. Bukan di Peak, bukan Australia. Gold Coast. Di sebelah kiri ketika dia beli 200 hektar tanah dia beli, everybody nggak ada yang percaya sama mimpinya. Nggak ada yang berani, nggak ada yang menyumbangin dana. Sekarang di sebelah kanan Surfer Paradise, Gold Coast terkenal. Jadi paradise-nya di Australia. Saya selalu bilang masa sukar ini sebagai kita anak Tuhan. Kalau kita mau tenang, jangan takut, jangan khawatir. Kita dapat melihat tangan Tuhan yang kuat. Akan kasih visi sama saudara. Akan kasih mimpi sama saudara. Tuhan akan mungkin bilang sama saudara, buka toko yang baru. Bikin usaha yang baru. Bikin pekerjaan yang baru. Saya doa di masa-masa sulit ini. Bukan engkau turun tapi engkau naik. Bukan engkau hancur tapi engkau diberkati. Engkau akan menjadi orang-orang hebat, gagah perkasa. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu gambar yang terakhir, ini tentang Yesus. Satu cerita yang paling indah tentang turnaround story. Cerita pribadi yang paling luar biasa. Yang mengubahkan keadaan yang gak mungkin, namanya Yesus. Dia mengubah kematian menjadi kehidupan. Dia mengubah kutuk menjadi keselamatan. Salib dia ubah menjadi pengampunan. Dikatakan demikian, mereka berusaha membunuh Yesus dan berusaha mengubur Yesus. Dikatakan apa? Yang tidak mereka tahu, Yesus adalah benih. Yesus adalah apa? Benih. Ketika Yesus mati di kayu salib, iblis never know. Iblis gak pernah tahu, iblis pikir game over. Tapi tanpa iblis tahu, ketika Yesus mati di kayu salib, dia benih. Benih harus mati dulu Pak. Ditaruh, dikubur. Ketika benih mati, benih bertumbuh, berbuah, bertunas, berakar. Same power, kuasa yang sama yang Yesus miliki, dicurahkan bagi saudara hari ini. Engkau juga benihnya Tuhan. Kalau hari ini usahamu drop,
Kalau hari seakan-akan kelihatannya engkau mati, kalau hari kelihatannya engkau sedang dikubur, dengan iman bilang, aku benih. Benih harus mati. Kalau engkau dikubur hari ini, kabar baiknya, keadaan bukan menyusahkan engkau, tapi keadaan memberikan engkau kemudahan. Karena benih harus mati, dikubur, bertunas, berakar, berbuah. Doa saya engkau enggak mati dalam tanda kutip, ya, tapi justru engkau dipermuliakan. Doa saya kalau saya buka TV, nonton TV, buka koran, dengar radio atau ketemu orang, saya banyak dengar kesaksian dari jemaat Tuhan Tiberias bahwa di masa sukar Tuhan ubah hidup mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan promosikan. Bilangan orang-orang gagah perkasa ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, masa sukar ini. Lebih semangat lagi, angkat tanganmu, sama-sama bilang sama saya, masa sukar ini Tuhan rencanakan untuk memuliakan aku, untuk memperbesar kerajaanmu. Aku percaya melewati masa sukar ini, aku lebih murni, lebih dahsyat. Tuhan pakai aku untuk kemuliaannya. Tutup Alkitab kita, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Meteraikan firman-Mu, bertumbuh, berakar, berbuah menjadi rema. Hamba berhenti berkata-kata.